Ya, pemirsa, sejumlah tokoh besar namanya sudah mulai digadang-gadang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan gubernur. Ada di Jakarta dan Jawa Barat yang menjadi sangat-sangat ikonik yang bakal kita bahas juga ya, disoroti banget sama masyarakat. Nah, ada sosok Ridwan Kamil yang sebenarnya berdasarkan survei ini sangat tinggi di Jawa Barat. Tetapi ada dorongan dari Golkar yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil ini maju di Pilgub Jakarta. Nah, akhirnya Ridwan Kamil nih agak-agak gamang gitu ya, posisinya seperti apa? Kita saksikan informasinya. Sejumlah tokoh besar kini tengah berancang-ancang untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Mereka berebut simpati masyarakat demi ambisi merebut titel orang nomor 1 di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Nama Ridwan Kamil masih berada di puncak dalam Pilgub Jabar. Meski pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menjadikan skuad masuk bursa Pilgub Jakarta. Ya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan keputusan soal status Ridwan Kamil dalam pencalonan Pilkada 2024 masih terus dipantau. Golkar mengakui bahwa elektabilitas Ridwan Kamil merosot setelah kemunculan nama Anies dan Ahok yang digadang-gadang akan kembali terjun di Pilkada Jakarta. Berangkat dari itu, Golkar akhirnya perlu waktu lebih lama untuk memutuskan pengusungan Ridwan Kamil di Jakarta atau Jawa Barat. Di sisi lain, Golkar juga menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra dan PAN yang sebelumnya secara terang-terangan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ya, Partai Gerindra lebih condong mengusung kadernya Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur dan Ketua DPP PAN Bima Arya sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Benarkah ada beda pendapat antar partai yang akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada 2024? Akan kemana langkah Ridwan Kamil? Jakarta atau Jawa Barat? Tim TV One mengabarkan. Baik, untuk membahas mengenai hal ini, mengenai apa yang kemudian menjadi dasar Gerindra juga menyodorkan nama Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta, kenapa tidak di Jawa Barat, bagaimana pertimbangan Golkar, kita akan bahas pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber sudah hadir di studio. Ada Bang Riza Patria, selaku politikus Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Riza. Pagi, Assalamualaikum. Di sebelahnya yang tidak asing lagi ada Mas Adi Prayitno selaku analis politik. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia sebagai Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Doli. Assalamualaikum Bang Doli. Bang Doli sudah bisa dengar suara kami? Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Ada sedikit delay ya. Saya mau ke Bang Doli dulu deh. Bang Doli, ini kan kader Anda berada di tengah-tengah nih antara Jakarta sama Jawa Barat. Ada dorongan dari Gerindra untuk kemudian mencalonkan nama Ridwan Kamil di sana di Jakarta. Tapi surveinya masih tinggi di Jawa Barat. Surat tugasnya juga masih ada 2. Ini kapan kemudian ada kepastian dari Golkar untuk kemana Ridwan Kamil akan bertugas, berkontestasi, Jakarta atau Jawa Barat? Ya, kita masih punya cukup ya, punya waktu yang cukup ya. Masih ada sekitar 2 bulan lagi untuk kita bisa menetapkan siapa dan di mana kita akan calonkan. Ya, bukan hanya di Jakarta maupun Jawa Barat saja, tapi di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju ya, yang kami punya cerita sukses. Ya, cerita yang indah kemarin di Pilpres ya, kebersamaan kami berhasil mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kami juga sudah sepakat bahwa sebisa mungkin koalisi ini akan terus bisa dipertahankan untuk mengawal jalannya pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran selama 5 tahun, termasuk menghadapi event-event politik seperti Pilkada yang akan datang gitu. Nah, jadi tentu nanti keputusan itu akan diambil secara bersama, ya. Walaupun juga kami memahami satu sama lain bahwa
peta politik atau konfigurasi ya politik di tingkat nasional belum tentu bisa sama dijiplak ya bulat-bulat di setiap daerah atau di seluruh daerah di Indonesia karena dinamikanya berbeda. Kemudian ya yang paling gampang aja hitungannya adalah hasil pileknya juga berbeda ya antara nasional sama di seluruh daerah. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga masing-masing partai politik punya kalkulasi sendiri ya, termasuk Partai Golkar. Nah, bicara tentang soal Ridwan Kamil ini kan memang kita kasih 2 surat. Jadi sebetulnya pembicaraan Ridwan Kamil punya kemungkinan, punya peluang di Jakarta, itu dari Golkar sendiri ya, karena Ridwan Kamil ini adalah kader Golkar. Di bulan November 2023 kita kasih surat tugas di Jawa Barat dan Jakarta. Nah, tentu kita mencermati ya setelah kita kasih surat tugas, apa saja yang kita kasih surat tugas. Waktu itu ada 1040 orang di seluruh Indonesia ya, kader. Nah, tentu kita cermati, kita amati apa perkembangannya ya. Nah, tapi sampai hari ini ya, pada setelah Pileg ya, waktu itu memang Ridwan Kamil melakukan langkah-langkah dengan mengusung tagline on the way to Jakarta ya. Nah memang waktu itu punya efek kejut ya, melambung elektabilitasnya gitu. Karena dan pada saat itu kenapa kita juga memberikan surat tugas kepada saudara Ridwan Kamil di Jakarta waktu itu dengan asumsi ya mungkin akan ada kekosongan ya, harus Jakarta perlu mencari figur baru karena saudara Anies Baswedan menjadi calon presiden ya. Kita tidak menyangka apakah Pak Anies waktu itu setelah jadi calon presiden mau turun kelas menjadi calon gubernur kembali kan? Balik lagi. Nah makanya kita memberikan kesempatan kepada Ridwan Kamil yang sudah cukup sukses di Jawa Barat ya, mungkin perlu dicoba kesuksesan di Jawa Barat itu dibawa ke Jakarta gitu. Nah, jadi waktu itu elektabilitasnya cukup bagus. Bang Doli, artinya ketika ada waktu itu ya slogan gitu ya ataupun tagline bahwa OTW Jakarta Ridwan Kamil, nah daya kejutnya tadi lumayan tinggi. Nah ketika sekarang itu, ketika Anies digadang-gadang akan maju dalam Pilgub Jakarta, artinya benar berdasarkan internal Golkar melihat bahwa elektabilitas Anies ini jauh lebih tinggi dari Ridwan Kamil, sehingga Golkar juga belum memutuskan bahwa secara bulat RK ini akan maju di Jakarta. Iya, begitu nama Pak Anies Baswedan muncul ya, disebut-sebut kembali lagi menjadi calon gubernur, kemudian juga ada yang menyebutkan ya teman-teman PDIP nama Basuki Cahayapurnama. Nah situasinya jadi lain, jadi berbeda ya pada saat ketika Ridwan Kamil waktu itu disebut-sebut sendiri gitu. Nah akhirnya kan kita bandingkan karena memang surat tugasnya kita kasih 2, Jawa Barat dan Jakarta. Nah ternyata per hari ini ya kami menyimpulkan idealnya Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat ya, karena kalau kita lihat dari hasil survei approval ratingnya ini sangat spektakuler ya Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah kalau kita bicara approval ratingnya di Jakarta ya pasti tidak ada, karena kan memang belum pernah ya Ridwan Kamil pastilah kalah dengan Anies Baswedan gitu. Nah elektabilitasnya juga begitu, di Jawa Barat Ridwan Kamil ini melambung sendiri jauh di antara nama-nama yang lain ya. Nah itu artinya apa? Bahwa ya sesungguhnya masyarakat Jawa Barat itu masih sangat menginginkan ya Ridwan Kamil untuk melanjutkan 1 periode lagi, karena dianggap cukup berhasil, cukup sukses memimpin Jawa Barat selama 5 tahun. Jadi masyarakat Jawa Barat itu mengharapkan ya mungkin ada program-program yang masih belum tuntas, ada program-program pembangunan yang memang harus diselesaikan, yang dibandingkan dengan Jakarta yang sampai sekarang ya masih belantara ya buat Ridwan Kamil.
Nah, buat Ridwan Kamil. Iya, masih abu-abu buat Ridwan Kamil kalau di Jakarta. Baik, pertimbangannya kita sudah dapat nih. Kira-kira Golkar lebih condongnya sekarang masih di Jawa Barat untuk Ridwan Kamil. Tapi Golkar ini kan bagian dari Koalisi Indonesia Maju, di mana di dalam situ ada Gerindra. Gerindra yang juga sudah mendorong nama Ridwan Kamil ke Jakarta karena katanya Gerindra ada kepentingan untuk mengajukan nama Deddy Mulyadi dan Bima Arya untuk bergabung di sana di Jawa Barat. Nah, ini apakah memang seperti itu menjadi pertimbangan dari Gerindra agar kemudian Jawa Barat dipegang sama Gerindra, kader Gerindra, sehingga kemudian RK didorong ke Jakarta? Nanti dijawab saja dah ya, bagi saya. Kita kembali saat lagi, tapi sini, apa kabar Indonesia Pagi?